Selamat pagi, kita bertemu lagi di pelajaran matematika. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang limit fungsi aljabar. Masih bersama saya, Ibu Putri Widyastrini. Baik, sebelum memulai mempelajari tentang limit fungsi aljabar, ada baiknya kita lihat dulu peta konsep dari limit. Limit fungsi. Di awal kita akan membahas nanti tentang definisi limit, bentuk umum, serta sifat-sifat limit fungsi. Limit fungsi secara garis besar dia mempelajari dua hal, yaitu ada limit fungsi aljabar dan ada limit fungsi trigonometri. Akan tetapi khusus untuk limit fungsi trigonometri kita tidak bahas di tingkat SMK. Kita hanya akan membahas untuk limit fungsi aljabar. Nah, sebelum mempelajari limit fungsi aljabar, materi prasyarat yang harus dan wajib Anda kuasai adalah memfaktorkan. Nah, di limit fungsi aljabar nanti ada dua bentuk dia. Yang pertama, bentuk limit X mendekati A dari Fx dan bentuk limit X mendekati tak hingga dari Fx. Untuk menyelesaikan limit X mendekati A dari Fx, kita nanti menggunakan tiga metode. Yang pertama ada metode substitusi, ada metode pemfaktoran, dan ada metode perkalian bentuk sekawan. Dan untuk menyelesaikan soal limit X mendekati tak hingga, kita cukup melihat pangkat tertinggi variabel pada pecahannya. Oke, kita mulai dengan definisi limit fungsi. Kata limit artinya apa? Dari kata bahasa Inggris dia limit itu artinya mendekati atau hampir istilahnya. Mendekati hampir ya. Nah, untuk limit fungsi itu merupakan suatu kondisi di mana nilai fungsi mendekati nilai tertentu tetapi tidak sama dengan nilai itu. Maksudnya apa? Kita lihat. Misalnya ada fungsi fx sama dengan x kuadrat min 1 per x min 1. Ketika kondisinya nilai tertentu itu maksudnya ketika misalnya x-nya sama dengan 1, ketika x-nya sama dengan 1 artinya fx ini berapa? Kita ganti x-nya sama dengan 1, kondisinya bagaimana? Maka f1, nah, x-nya diganti dengan 1 menjadi 1 kuadrat dikurangi 1 per 1 kurang 1. 1 kurang 1 ya 0, 0 per 0 membagi dengan 0 dia tidak terdefinisi. Maka ketika X sama dengan 1 ternyata dia tidak terdefinisi. Tetapi bagaimana kondisinya jika X mendekati 1? Ingat ya, mendekati bukan sama dengan 1 karena ketika X sama dengan 1 dia tak terdefinisi. Kalau dia mendekati 1, fx-nya bagaimana? Maka kita lihat secara coba kita hitung secara numerik. Numerik itu artinya kalau dia mendekati 1, kemungkinan nilai 1 ini didekati dari kiri. Didekati dari kiri itu kemungkinan 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9999 sekian. Dimasukkan ke sini nilainya berapa? Atau didekati dari kanan. Dari kanan kan berarti 1,2, 1,0001 itu didekati dari kanan. Nah, kita lihat secara numerik pakai tabel, artinya kita ngitung dari kiri seperti kata saya tadi. Mulai dari 0,5, masukkan ke sini 0,5 kuadrat min 1 per 0,5 min 1. Saya sudah langsung hitung pakai kalkulator, membantu kalian untuk melihat secara garis besar. Kalau hitung pakai numerik akan lama sekali gitu. Menghitung nilai pendekatannya dari kiri dan menghitung pendekatannya dari kanan. Ternyata kalau 0,5 hasilnya 1,5, 0,9 1,9, 0,99 hasilnya 1,99, 0,99999 mendekati sekali dengan 1, hasilnya ternyata nanti dan seterusnya ini 1,99999. Anda bayangkan kalau 1,999 itu dibulatkan atau mendekati berapa? Dan kalau didekati dari kanan 2,02, 2,00000001, 2,000001. Nah, mendekati berapa? Ya, tepat ya. Kalau didekati dari kiri maupun dekati dari kanan, dia mendekati nilai 1,99. 2,0000 berarti dia mendekati nilai 2. Dikatakan saat X mendekati 1, maka nilai Fx mendekati 2. Kita lihat grafiknya sekarang. Nah, kalau di grafik ini Anda bisa lihat jelas gambarnya. Yang kuning ini dia didekati dari kiri, mulai dari 0,5, 0,9. Yang kuning ini didekati dari kanan, tetapi pas di nilai X sama dengan 1, dia mendekati 2.
mendekati 1 kiri atau kanan mendekati 2, tapi tidak sama dengan 2. Itu namanya limit. Tidak sama dengan 2. Kenapa? Karena tadi ketika dimasukkan pas nilainya sama dengan 1, dia tidak terdefinisi. Sehingga saat X mendekati 1, maka nilai fx mendekati 2. Didefinisikan. Limit fungsi fx silahkan dibaca. Mungkin Anda akan, wah, simbolnya banyak sekali gitu. Ini bahasa definisi, bahasa matematik, artinya limit X mendekati A dari fungsi fx sama dengan L jika limit X mendekati A dari kiri dari fungsi fx sama dengan limit X mendekati A dari kanan dari fungsi fx sama dengan L. Artinya baik limit kiri dan limit kanan fungsi f untuk X mendekati A adalah sama. Tadi kita lihat didekati dari kiri ataupun dari kanan, nilainya mendekati 2. Sehingga dapat dituliskan dengan rumus limit X mendekati 1 dari X kuadrat min 1 per X min 1 itu mendekati 2. Kita lanjutkan dengan sifat-sifat limit fungsi aljabar. Saya tampilkan saja, saya tidak membahas satu persatu dia, karena nanti ini silahkan Anda pergunakan saja di file Word juga sudah ada. Kemudian sesudah limit kita lihat kembali peta konsepnya. Karena kita khusus membahas limit fungsi aljabar, kita akan lihat satu-satu untuk bentuk limit X mendekati A dan untuk X mendekati tak berhingga. Kita bahas satu-satu metode ini sekarang. Menyelesaikan limit fungsi bentuk X mendekati A, karena menggunakan metode numerik pakai tabel itu sangat melelahkan gitu, maka pertama kita bisa menyelesaikan dengan menggunakan metode substitusi. Metode substitusi itu artinya mengganti peubah atau variabel pada fungsi aljabarnya dengan nilai yang didekati. Akan lebih jelas kalau kita lihat contoh satu ya. Tentukan limit X mendekati 1. Ini dibacanya X mendekati 1 dari 3X min 1. Dengan substitusi kita ganti saja X-nya dengan nilai yang didekati, nilai 1. Maka hasilnya 3 kali 1 dikurangi 1. 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Saya yakin ini gampang ya. Contoh kedua, masih mudah. Tentukan limit X mendekati 3 dari 2X tambah 4 per 2. Sama, tinggal disubstitusi saja. Saya yakin bisa nebak ya. Berarti 2 kali 3, ya sesuai nilai X yang didekati. 2 kali 3 tambah 4. 6 ditambah 4 bagi 2. 10 bagi 2, 5. Saya yakin masih mudah juga. Soal nomor 3 kita lihat. Wih, masih mudah gitu. Tentukan limit X mendekati 1 dari X kuadrat min 1 per X ditambah 1. Aduh, sudah mulai kuadrat, takut tidak. Kita coba. Maka kita substitusi juga, berarti X-nya diganti dengan 1. Berarti sama dengan 1 kuadrat dikurangi 1 per X tambah 1, 1 tambah 1. 1 kurang 1, 0, 1 tambah 1, 2. Maka 0 dibagi 2 hasilnya 0. Ingat ya, karena di penyebutnya 2, bukan terbalik. Kalau posisinya terbalik, baru lain masalah. Kalau 0 dibagi 2, 0. Nah, soal yang keempat. Limit X mendekati 1, X kuadrat min 1 per X dikurangi 1. Nah, ini soal saya di awal yang kita menggunakan metode numerik pakai tabel itu. Pakai metode substitusi. Kita ganti X-nya dengan 1. 1 kuadrat min 1 per 1 kurang 1. 0 dibagi 0. Nah, ternyata tidak terdefinisi. Maka untuk nilai X mendekati 1 fungsi, usus fungsi ini ternyata dia tak terdefinisi. Berarti kita nggak bisa pakai metode substitusi. Ingat, ketika hasil akhirnya menghasilkan nilai tidak terdefinisi dengan metode substitusi, kita pakai metode yang baru. Metode yang baru apa? Namanya metode pemfaktoran. Ingat kembali gimana cara memfaktorkan di SMP. Dia dipakai jika pada metode substitusi menghasilkan nilai limit tidak terdefinisikan. Yuk, saya pakai contoh yang tadi. Selalu ketemu soal limit kita pakai metode substitusi. Kalau nggak bisa atau dalam artian menghasilkan nilai tak terdefinisi, kita menggunakan pemfaktoran. Oke, faktorkan pembilang. Anda masih ingat memfaktorkan?
Silahkan buka-buka lagi materi SMP-nya nanti. Saya untuk beberapa soal di sini sementara saya akan bantu dulu. Ingat materi SMP, kita lihat pembilang. Pembilang itu yang di atas. X kuadrat min 1 itu kalau difaktorkan kita melihat bentuk SMP A kuadrat min B kuadrat. Ini modalnya sama dengan A min B kali A plus B. Karena dia X kuadrat min 1, saya curiganya 1 ini adalah kuadrat sempurna. 1 itu kan sama dengan 1 kuadrat, berarti X kuadrat min 1 kuadrat. Kan sama persisnya dengan ini, A kuadrat min B kuadrat. Sehingga dia jadi X tambah 1 kali X kurang 1. Maka ini akan mengganti bentuk yang di atas. Sehingga limitnya akan jadi X mendekati 1 dari X kuadrat min 1 per X1 sama dengan X tambah 1 kali X kurang 1, ini dia, per, ini kan tetap X kurang 1. Nah, ini yang terurai jadi ini. Maka di penyebut sudah akan disederhanakan dia sekarang faktor yang sama. X min 1 dengan X min 1, maka yang tersisa adalah X tambah 1. Kalau sudah bisa X tambah 1, kita tinggal substitusi saja. X-nya ganti dengan 1, maka 1 tambah 1 sama dengan 2. Sesuai ya dengan yang di awal ketika kita pakai metode numerik, dia mendekati nilai sama dengan 2. Kita lanjutkan contoh yang kedua. Limit X mendekati 2 dari X kuadrat min 4 per X min 2. Caranya bagaimana? Tetap kita pergunakan substitusi dulu karena dia pakai substitusi 2 kuadrat kurang 4 per 2 kurang 2 hasilnya 0 per 0 tak terdefinisi. Selalu Bu pakai substitusi. Pertama pasti substitusi dulu. Karena untuk apa Anda susah-susah menggunakan pemfaktoran kalau dia substitusi sudah menghasilkan nilai gitu. Begitu tak terdefinisi, kita lihat. Nah, faktorkan pembilangnya. X kuadrat min 4 sama dengan X kuadrat min 2 kuadrat. Kenapa? 4 itu bentuk kuadrat sempurna. 4 itu 2 kuadrat, sehingga X kuadrat min 2 kuadrat, seperti materi di SMP, dia jadi X tambah 2 kali X kurang 2, sehingga bentuk limitnya akan menjadi, pembilangnya terurai menjadi X tambah 2 kali X kurang 2, maka jadi X tambah 2 kali X kurang 2 per X kurang 2, sederhanakan. X tambah 2. Maka tinggal substitusi nilai 2 menjadi 2 tambah 2 sama dengan 4. Kuncinya tetap di sini, mengubah ini ke bentuk ini kuncinya materi di SMP. Contoh 3. Tentukan limit X mendekati 3 dari 2X kuadrat min X min 6 per X min 3. Sama dengan berapa? Tetap substitusi dulu, sama. Saya sudah langsungkan dia. X-nya 3, sekarang 3 kuadrat, 9, 9 kurang 3, 6, 6 kurang 6, 0. Kemudian di penyebut 3 kurang 3, 0. 0 bagi 0 tak terdefinisi. Waduh, kembali memfaktorkan Bu. Iya, ingat kembali faktorkan pembilang. Saya tidak akan bahas banyak. Bu, dari mana ini dapat segini gitu. Tugas Anda untuk mempelajari materi memfaktorkan. Kalau X kuadrat min X min 6 itu sama dengan X min 3 kali X tambah 2. Maka bentuk pembilang akan berubah menjadi X min 3 kali X tambah 2 per X min 3. Ini disederhanakan. Ya, maka yang tersisa adalah X tambah 2. Maka menjadi ganti X-nya dengan 3. 3 tambah 2 sama dengan 5. Nah, memfaktorkan itu yang saya nggak bisa, Bu. Saya sudah melihat beberapa video di YouTube yang saya rekomendasikan pada alamat ini. Di sini dijelaskan bentuk-bentuk persamaan kuadrat dan bagaimana cara memfaktorkan. Kalau Anda mau belajar, akan banyak sekali sumber video yang bisa Anda cari di YouTube, memudahkan kalian untuk mempelajari semua materi. Harapan saya Anda mau mencoba. Nah, untuk di antara ketiga ini yang paling perlu pembelajaran itu adalah di metode memfaktorkan memang. Kalau di substitusi masih mending ya. Oke, saya lanjut dulu. Nanti silahkan pelajari sendiri memfaktorkan. Nah, masih di bentuk X mendekati A, ada yang ketiga metode perkalian bentuk sekawan. Perkalian bentuk sekawan itu untuk kasus seperti apa? Nah,
Saya kasih contoh yang keempat. Tentukan nilai limit X mendekati 4 dari X min 4 per akar X min 2. Nah, kita coba pakai metode substitusi dulu. Tetap itu. Ternyata hasil ini juga tak terdefinisi. Kenapa? 4 dikurangi 4, 0. Akar dari 4 kan 2, nak. 2 kurang 2, 0. Hasilnya 0 per 0 tak terdefinisi. Maka, kalau dia disubstitusi tak terdefinisi, kan kita pakai metode pemfaktoran. Tapi lihat, bentuk X min 4 ini sudah suku yang sempurna. Fungsi yang bentuknya sederhana, bentuk paling sederhana. Sementara akar X min 2 ini juga sudah fungsi yang bentuknya sederhana, sehingga tidak bisa difaktorkan lagi. Maka, kalau ketemu bentuk akar, pecahan bentuk akar, Anda ingat materi kelas 10, bentuk di penyebut kalau ada bentuk akar seperti ini. Nah, maka untuk menyederhanakan pecahannya, kita pakai sekawannya. Sekawan dari akar X min 2, sekawannya adalah akar X plus 2. Supaya di penyebut ini tidak 0, begitu. Konsep kelas 1 ya, supaya penyebut di sini tidak 0, maka kita kalikan, langkah kita adalah kalikan bentuk X min 4 per akar X min 2 ini dengan sekawannya, sekawan dari akar X min 2 atau sekawan penyebutnya. Maka jadi kalikan dengan akar X tambah 2 per akar X tambah 2. Sehingga limit X mendekati 4 dari X min 4 per akar X min 2 akan menjadi limit X mendekati 4 dari ini sama dengan ini, dikalikan akar X tambah 2 per akar X tambah 2. Waduh, ribet gimana ini caranya sekarang gitu. Ingat kembali materi kelas 10, merasionalkan bentuk akar. Matematika itu berjenjang, nak. Tidak bisa kelas 3 ya kelas 3 saja, tidak. Akan dipakai dari dasar banget isyaratnya. Ibaratnya membuat bangunan ya, fondasi Anda harus kuat. Nah, materi kelas 10, merasionalkan bentuk akar. Ketika di penyebut Anda ketemu akar X min 2 kali akar X tambah 2, ini kan dikalikan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Kalau di pembilangnya nanti dia tetap. Nah, ini kan dia bentuk istimewa dia. Nah, di penyebut akar X min 2 kali akar X tambah 2 di SMP, A min B kali A plus B sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Atau kebalikan yang tadi, A kuadrat min B kuadrat sama dengan A min B kali A plus B. Nah, akar X dikurang 2 kali akar X ditambah 2 sama dengan A kuadrat, berarti akar X kuadrat dikurangi B kuadrat, 2 kuadrat. Maka akar X dikuadratkan itu sama dengan X gitu. Akar sama kuadrat sederhana. Kemudian 2 kuadrat hasilnya 4. Sehingga di penyebut ini kalau dikalikan hasilnya X min 4. Nah, maka bentuknya akan jadi X min 4 kali akar X tambah 2 per X min 4. Nah, sudah kelihatan sekarang ini faktor yang sama. Kita sederhanakan ya. Maka jadinya sehingga kita tinggal memasukkan bentuk limit X min 4 ke akar X tambah 2. Sehingga menjadi akar 4 ditambah 2. Akar 4 itu 2 anak ya. 2 tambah 2 sama dengan 4. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjutkan dengan limit fungsi fx untuk x mendekati tak hingga. Nah, simbol itu dibaca tak hingga. Notasi tak hingga ini menunjukkan bilangan yang tak berhingga besarnya, besar sekali, makanya dikatakan tak berhingga. Nah, untuk bentuk limit fungsi aljabar limit x mendekati tak hingga dari fx per gx ini diselesaikan dengan cara apa? Kita langsung saja. Cukup kita membagi pembilang dan penyebut dengan variabel pangkat tertinggi. Biar lebih jelas, kita lihat di contoh. Tentukan limit X mendekati tak hingga dari 4X kuadrat min 6X tambah 1 per 2X kuadrat tambah 7X. Kita lihat di sini bentuknya pangkat tertinggi, variabelnya kan X kuadrat dan X. Pangkat yang paling tinggi berapa? X kuadrat. Di sini juga X kuadrat. Maka
Karena pangkat pembilang dan penyebut memiliki variabel pangkat tertinggi 2 atau dalam hal ini dia X kuadrat, maka caranya kita tinggal membagi semua suku dengan X kuadrat. Semua suku itu yang mana? Baik di pembilang penyebut, semua ini kita bagi dengan X kuadrat. Nah, maka menjadi limit ini akan menjadi, nah perhatikan, 4x kuadrat per, bagi dengan x kuadrat, e kuadrat, 6x per x kuadrat, 1 per x kuadrat, 2x kuadrat bagi dengan x kuadrat, 7x bagi dengan x kuadrat. Maka hasilnya berapa? Kalau x kuadrat kali x kuadrat habis, x dengan x kuadrat kan di penyebut dia sisa lagi 1x. Nah, kalau ini tak ada yang bisa disederhanakan. Nah, kalau yang ini habis, kalau x dengan x kuadrat sisa di penyebut, maka menjadi limit x mendekati tak hingga dari 4 dikurangi, ini masih sisa 6 per x, ini tetap 1 per x kuadrat, ini tadi habis sisa 2, dan ini sisa 7 per x, karena ini sederhana ya. Nah, langkah selanjutnya kita mensubstitusi nilai tak hingga ini ke semua variabel. Maka hasilnya 4 dikurangi 6 per tak hingga ditambah 1 per tak hingga kuadrat per 2 ditambah 7 per tak hingga. Berapa nilai 6 per tak hingga? Logikanya kalau ada angka 6, Anda bagi dengan bilangan yang besar sekali, tak berhingga gitu. Masihkah ada sisa? Tidak, karena di sini limit dikatakan dia tak ada sisa itu mendekati 0. Maka hasil 6 per tak hingga bagi 1 per tak hingga yang ini akan menghasilkan nilai sama dengan 0. Sehingga akan menjadi 4 dikurangi 0 dikurangi 0. Ditambah 0 ini sebenarnya. Per 2 ditambah 0. 0 kan habis, maka sisa 4 dibagi 2 sama dengan 2. Jadi nilai limit fungsi aljabar untuk bentuk ini sama dengan 2. Mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk lebih memperjelas, saya kasih contoh lagi satu, contoh kedua. Tentukan limit x mendekati tak hingga dari 2x kuadrat min 7x tambah 6 per 4x pangkat 3 itu ya, ditambah 5x kuadrat. Nah, sekarang pangkat tertingginya berapa? Pembilang dan penyebut, variabel pangkat tertingginya 3 di sini. Ini x kuadrat, ini x pangkat 3, x pangkat 2, yang paling besar x pangkat 3. Jadi, kita membagi semua suku dengan x pangkat 3, maka hasilnya limit x mendekati tak hingga dari ini akan menjadi, perhatikan, 2x kuadrat bagi x pangkat 3, 7x bagi x pangkat 3, 6 bagi x pangkat 3, 4x pangkat 3 bagi x pangkat 3. Ingat semua suku bagi x pangkat 3. Nah, sekarang kalau sederhanakan mudah-mudahan bisa ya, kalau x kuadrat dengan x pangkat 3, ini sisa x. Ini dengan ini sisa x pangkat 2, kalau ini x pangkat 3, saya yakin bisa. Nah, jadinya bentuknya seperti itu. Ya, ini sisa x pangkat 2. Sama dengan yang tadi, kita mensubstitusi tak hingganya ke semua variabel x. Maka jadinya, karena ini 2 dibagi tak hingga kan hasilnya 0. 7 bagi tak hingga 0, 6 bagi tak hingga 0, per 4 ditambah 5 bagi tak hingga hasilnya 0. Sehingga 0 per 4 hasilnya 0. Nah, sekian untuk limit fungsi aljabar secara garis besar. Seperti itu pembahasan saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian memahami fungsi aljabar, dan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai ketemu pada video selanjutnya.